Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas L3C Indralaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah keuangan publik dengan dosen pengampu Ibu Rizka Asari SOS MSI. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Naim Maharani serta rekan-rekan anggota saya yaitu Saya Pilza Nadira. saya Rara Alia. Saya Izatun Naima. Saya Aurelia Gata. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pengawasan dan juga sistem pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Selamat Menyaksikan. Pengelolaan keuangan negara merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan juga demokratis. Menurut Wibowo dan Susianti pada tahun 2024, prinsip ini kemudian menempatkan akuntabilitas sebagai pilar utama yang menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya secara penuh kepada rakyat, selaku pemegang tertinggi kedaulatan. Menurut Prasetya dan Fuad, pada tahun 2017, mengatakan bahwa ketiadaan akuntabilitas dapat menciptakan ruang penyalahgunaan wewenang dan juga praktek korupsi, sehingga hal tersebut dapat memberikan kerugian terhadap pembangunan nasional. Nah, menurut Sutanto, pada tahun 2024, mekanisme pengawasan keuangan negara dan daerah merupakan serangkaian proses yang terdiri dari mekanisme, prosedur, dan juga lembaga terkait yang berfungsi memastikan bahwa pengelolaan APBN dan juga APBD sudah berjalan secara tepat, efisien, efektif, dan juga sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, sistem pengawasan ini terdiri dari pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Inspektorat dan juga BPKP, kemudian dilakukan pengawasan secara eksternal oleh BPK, dan juga yang terakhir yaitu ada pengawasan secara politik legislatif oleh DPRD dan juga DPR. Nah, lebih lanjut, Kasman pada tahun 2017 menjelaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah merupakan serangkaian proses yang terdiri mulai dari proses penyusunan, penyajian hingga pelaporan atau pertanggungjawaban mengenai realisasi pengelolaan APBN dan juga APBD yang harus dipertanggungjawabkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh lembaga perwakilan seperti DPR dan juga DPRD. Lalu ada juga lembaga pemeriksa seperti BPK dan BPKP. Namun, implementasi sistem pengawasan dan juga pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah di Indonesia masih mengalami sejumlah tantangan yang kompleks. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atmaya dan juga Prabowo Hudono pada tahun 2018, hasil temuan audit BPK masih kerap menemukan seperti adanya ketidakpatuhan, inefisiensi, dan juga kerugian pada keuangan negara. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah yang ada dalam tata kelola keuangan di Indonesia. Nah, permasalahan tersebutlah yang kemudian menghambat untuk terwujudnya akuntabilitas yang ideal. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara, APBN dan APBD. Pertama, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip apa saja yang terdapat dalam pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran publik. Terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua transparansi, ketiga efisiensi dan efektivitas, yang keempat kepatuhan, dan yang kelima nilai uang atau value for money. Yang pertama yaitu akuntabilitas, di mana setiap pengelolaan keuangan negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan lembaga perwakilannya. Yang kedua, transparansi, mengharuskan pemerintah untuk membuka informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran secara jelas dan mudah diakses. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi menekankan pada pencapaian output yang maksimal dengan input yaitu anggaran yang minimal. Sedangkan efektivitas menilai sejauh mana tujuan dan program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dapat dicapai. Yang keempat yaitu kepatuhan. Kepatuhan pada regulasi merupakan jaminan bahwa pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara sewenang-wenangan, melainkan melalui prosedur yang sah. Dan yang kelima yaitu nilai uang atau value for money. Nilai uang ini tidak hanya melihat pada besaran anggaran yang dikeluarkan, tetapi lebih menitik beratkan kepada apakah hasil dari pengeluaran tersebut bernilai atau bermanfaat bagi masyarakat. Oke, berikut adalah lembaga yang berwenang mengawasi pengelolaan APBN dan APBD. Pengawasan APBN dan APBD dilakukan melalui sistem berlapis, yaitu mencakup pengawasan internal dan eksternal untuk menciptakan checks and balance. Menurut Setiawan 2019, ada beberapa lembaga yang terlibat, yaitu yang pertama BPK, yang kedua BPKP, yang ketiga Inspektorat dan APIP, yang keempat DPR dan DPRD.
Selanjutnya kami tampilkan tabel mengenai fungsi lembaga dan keterkaitan antar lembaga. Pengawasan dan pertanggungjawaban APBN serta permasalahannya. Yang pertama yaitu mekanisme pengawasan APBN. Menurut Amina pada tahun 2024, pengawasan APBN berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara yang menjamin pelaksanaan anggaran secara efisien, efektivitas, dan juga transparan. Adapun berbagai prosesnya yang berjenjang, adapun 3 tahapan utama diantaranya. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, pemerintah menyusun rancangan undang-undang APBN beserta dengan notanya yang memuat perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Lalu kemudian DPR membahasnya secara mendalam dengan meliputi komisi dan badan anggaran agar rencana tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan serta prinsip keadilan anggaran. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, pemerintah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh APBN, lalu berdasarkan dengan asas efisiensi, efektivitas, dan juga transparansi. Lalu kemudian DPR melakukan pengawasan dengan bersifat budgetary control yang meliputi pengawasan pengelolaan dana publik serta kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu tahap evaluasi atau pelaporan. Pada tahap ini, BPK mengaudit pelaporan keuangan pemerintah pusat berdasarkan dengan SPKN dan juga SAP, lalu kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai bahan evaluasi. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dalam satu periode anggaran. Menurut Aldira pada tahun 2021, proses ini diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang memuat LRA, neraca laporan arus keuangan, serta berdasarkan prinsip standar akuntansi pemerintahan. Lalu kemudian, ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melalui dengan standar pemeriksaan keuangan negara agar sesuai dengan kewajaran atas opini tersebut. Lalu yang terakhir yaitu hasil audit disampaikan kepada DPR sebagai bahan dasar evaluasi. Yang ketiga, yaitu permasalahan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Menurut Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2024, permasalahan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengeluaran APBN masih terdapat berbagai persoalan yang bersifat krusial. Adapun beberapa aspek diantaranya, yang pertama yaitu rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pengeluaran anggaran yang seringkali tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dalam bidang keuangan dan juga pengawasan sehingga menyebabkan lemahnya pelaksanaan pengawasan di berbagai tingkat pemerintahan. Lalu yang ketiga yaitu masih terdapat kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan juga pelaporan keuangan negara sehingga membuka celah penyalahgunaan keuangan negara. Lalu yang terakhir, di berbagai tingkat tertentu hal tersebut terkadang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan pelaporannya. Nah, sehingga hal ini itu bisa menyebabkan munculnya atau membuka penyalahgunaan praktik korupsi dalam pelaksanaan anggaran. DPRD memiliki fungsi untuk menjalankan pengawasan terhadap APBD melalui pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan undang-undang, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan oleh BPK. Dalam hal ini, DPRD dan BPK saling berkoordinasi. BPK wajib melaporkan hasil temuannya terhadap penggunaan APBD kepada DPRD. Sementara itu, DPRD ialah pihak yang berhak menerima laporan atas hasil temuan dari BPK serta meminta klarifikasi atas hasil laporan dari BPK. Dalam segi pertanggungjawabannya terhadap APBD,
PPAKD bertugas untuk menyusun serta menyerahkan LKPD kepada BPK untuk diperiksa. Kemudian, LPKD ini setelah berada di tangan BPK akan diserahkan kepada DPRD dan masyarakat. Setelah itu, BPAKD bertugas untuk menyusun serta menggabungkan seluruh hasil laporan keuangan daerah yang barulah kemudian akan dipublikasikan secara luas melalui website. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan APBD masih terdapat sejumlah permasalahan. Di antaranya, yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia, yakni masih ditemukan beberapa aparatur yang kurang kompeten dalam mengawasi mekanisme jalannya APBD, sehingga terjadinya kesalahan atau keterlambatan dalam melaporkan sistem keuangan untuk daerah. Yang kedua, terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran. Yang ketiga, rendahnya koordinasi serta belum optimalnya sistem pelaporan. Dari permasalahan di atas, kita membutuhkan sumber daya manusia yang lebih kompeten serta laporan keuangan daerah yang lebih berbasis akuntabilitas serta transparansi yang konsisten. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Yang pertama itu studi kasus dalam tingkat pusat. Itu kami mengambil dari Maisari 2024. Itu menunjukkan bahwa percepatan pengadaan barang atau jasa selama COVID-19 itu melemahkan akuntabilitas karena banyak prosedur standar yang disederhanakan. Pengadaan yang dilakukan secara terburu-buru dengan dokumentasi yang minim dan perencanaan yang lemah, sehingga menimbulkan penyimpangan, ketidaksesuaian anggaran dan output, serta meningkatnya risiko markup, pengadaan fiktif, dan penyedia tidak layak karena diskresi pemerintah yang terlalu luas. Pengawasan IPIP dan BPK juga tidak optimal karena keterbatasan akses dan waktu, sehingga membuat laporan pertanggungjawaban tidak optimal serta menghambat audit. Maisari juga menegaskan bahwa meski dalam keadaan darurat, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap wajib dijaga dengan pembatasan diskresi dan penguatan pengawasan. Oke, yang kedua itu studi kasus pada tingkat daerah. Itu kami mengambil studi kasusnya Pradana dan Ma'ruf 2021 itu menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan inspektorat dan dinas PMD secara langsung maupun melalui aplikasi sistem keuangan desa meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan desa Mojorejo. Pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen, monitoring rutin serta pembinaan dan pelatihan agar perangkat desa lebih memahami aturan dan prosedur. Transparansi diperkuat lewat pelibatan warga dan papan informasi APB desa. Secara keseluruhan, pembinaan dan pengawasan membuat pengelolaan keuangan desa Mojorejo itu lebih akuntabel dan dipercaya masyarakat. Kesimpulan dari kedua studi kasus ini, yang pertama ada implementasi pengawasan. Pengawasan di pusat itu melemah karena prosedur diabaikan. Sementara Mojorejo itu tetap tertib berkat pembinaan. Yang kedua itu ada rekomendasi perlu memperkuat dokumentasi, pembatasan diskresi dan tetap menjaga ketertiban prosedur. Yang ketiga itu ada integritas dan transparansi. Akuntabilitas itu bergantung pada integritas aparatur dan keterbukaan informasi. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.